Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali dengan saya Yudi Ferdianto dengan NPM 1911050335 dan teman saya Nurul Awani dengan NPM 1911050155 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi pendidikan matematika. Baik, teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan tentang pecahan. Apa itu pecahan? Yuk kita bareng-bareng cari tahu apa itu pecahan. Baik, apa itu pecahan? Kita masuk ke pecahan. Pecahan adalah bentuk dari bilangan rasional yang dinyatakan sebagai A, B. Untuk A, pembilang, dan B, penyebut. Dengan A, B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Secara umum, pecahan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Pecahan biasa, 2. Pecahan tidak biasa, 3. Pecahan campuran. Lalu, apa itu pecahan biasa, pecahan tidak biasa, dan pecahan campuran? Pecahan biasa adalah pecahan yang nilai penyebut lebih besar dari pembilangnya. Contohnya 1/2, 1/3, 4/5, dan lainnya. Lalu, pecahan tidak biasa. Pecahan tidak biasa adalah pecahan yang nilai penyebut sama dengan atau lebih kecil dari pembilangnya. Contohnya 2/2, 4/3, 6/3, dan lainnya. Lalu, yang ketiga, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk gabungan dari bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 1/2 pecahan, yang dimana 1 sebagai bilangan bulat dan 1/2 sebagai pecahan. Baik, kita lanjut mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah-langkah untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa antara lain ada 2 tahapan. Yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan bulat yang ada pada bilangan pecahan campuran. Tahap yang kedua, hasilnya dijumlahkan dengan pembilang pecahan campuran sehingga hasilnya menjadi bilangan pada pecahan biasa. Contohnya 1/2 sama dengan 2 dikali 2 plus 1/2 sama dengan 4 plus 1/2 sama dengan 5/2. Baik, kita lanjut mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Cara pertama dengan mencari kelipatan dari penyebut yang terdekat dengan pembilang. Misalnya, kita akan menentukan pecahan campuran dari 53/5. Kelipatan 5 yang tersekat dengan bilangan 53 adalah 50 dengan sisa 3. Maka 53/5 sama dengan 50/5 plus 3/5. 53/5 sama dengan 10 plus 3/5. 53/5
sama dengan 10 3/5. Baik, kita masuk ke cara yang kedua. Cara kedua, dengan mencari sisa dari hasil pembagi antara pembilang dan penyebut, di mana sisa pembagian tersebut dijadikan pecahan dengan sisa hasil pembagian sebagai pembilang dan penyebutnya tetap seperti pecahan campuran sebelumnya. Maka bilangan pecahan campurannya adalah bilangan pembagian ditambah dengan sisa pembagian. Misalnya, kita akan menentukan pecahan campuran dari 53/5. Maka hasil dari 53/5 sama dengan 10 sisa 3, sehingga 53/5 sama dengan 10 3/5. Baik, itulah sekilas dari pecahan. Mari kita lebih jauh tentang pecahan, yaitu operasi hitung pecahan, yang akan dijelaskan teman saya, Nurul Awani. Untuk Nurul Awani, dipersilakan. Saya Nurul Awani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya mengenai operasi hitung pecahan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang operasi hitung pecahan, sebenarnya apa sih operasi hitung pecahan itu sendiri? Operasi hitung pecahan adalah operasi hitung dari bilangan rasional dengan berbagai macam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas operasi hitung pecahan penjumlahan dan pengurangan dan juga operasi hitung pecahan perkalian dan pembagian. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu operasi hitung pecahan penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan pecahan, itu ada syarat yang harus kita penuhi, yaitu penyebutnya harus sama. Bagaimana jika penyebutnya beda? Jika penyebutnya beda, maka kita harus menyamakannya dengan cara mengalih silang atau dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebut tersebut. Untuk lebih memahami materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, di sini saya memiliki beberapa contohnya. Contoh yang pertama yaitu 2/3 ditambah 1/5. Karena penyebutnya masih beda, jadi harus kita samakan terlebih dahulu, yaitu dengan mengkalikan silang. 2/3 dikali 5 sama dengan 10/15, dan 1/5 dikali 3 sama dengan 3/15. Kemudian kita jumlahkan 10/15 ditambah 3/15. Diperoleh hasilnya 13/15. Contoh yang kedua yaitu 3/5 dikurang 1/2. Penyebutnya juga masih berbeda, jadi harus kita samakan dulu dengan mengalih silang. 3/5 kita kali 2, 3 kali 2 sama dengan 6, dan 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian 1/2 kita kali 3, 1/2 kita kali 5, yaitu 1 kali 5 sama dengan 5, dan 5 kali 2 sama dengan 10. Baru kita kurang 6/10 dikurang 5/10. Diperoleh hasil akhirnya 1/10. Operasi hitung yang selanjutnya yaitu operasi hitung perkalian. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan yang harus kita samakan penyebut, pada perkalian kita tidak perlu menyamakan penyebutnya. Langsung saja dikalikan apa adanya dengan aturan A per B dikali C per D sama dengan AC per BD. Agar lebih memahami tentang operasi hitung perkalian, di sini saya memiliki beberapa contoh. Contoh yang pertama, 3/4 dikali 5/7. Tanpa perlu menyamakan penyebutnya, langsung saja dikalikan 3 kali 5 sama dengan 15, 4 dikali 7 sama dengan 28. Diperoleh hasil akhirnya yaitu 15/28. Contoh yang kedua, 1/2 dikali 4/5. Kalikan 1 kali 4 sama dengan 4, 2 dikali 5 sama dengan 10. Diperoleh hasilnya 4/10. Dapat disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2.
4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kenapa harus dibagi 2? Karena 4 dan 10 itu harus dibagi dengan angka yang sama. Tidak boleh pembilang dibagi 2 dan penyebut dibagi 5. Jadi harus sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Contoh yang ketiga, 3/8 dikali 2/5. 3 kali 2 sama dengan 6, 8 kali 5 sama dengan 40. Kita sederhanakan dengan sama-sama membagi dengan 2. Hasilnya yaitu 3/20. Operasi hitung yang terakhir adalah operasi pembagian. Untuk menyelesaikan permasalahan pada operasi pembagian itu ada 2 langkah. Langkah yang pertama, balik salah satu pecahannya. Langkah yang kedua, ubah tanda pembaginya dengan tanda perkalian. Dengan aturan A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Untuk lebih memahami operasi hitung pembagian pecahan, di sini saya memiliki beberapa contoh. Contoh yang pertama, 2/4 dibagi 5/9. Langkah pertama, balik 5/9 menjadi 9/5. Langkah yang kedua, ubah tanda pembaginya menjadi tanda perkalian. Baru setelah itu dapat kita hitung 2/4 dikali 9/5 sama dengan 18/20. Dapat disederhanakan menjadi 9/10. Baik teman-teman semua, itulah penjelasan dari pecahan. Semoga teman-teman semua paham apa itu pecahan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.